Hai guys, aku Muti. Selamat datang di RM Synergy Podcast. Episode kali ini spesial banget. Kenapa? Karena kita kedatangan langsung sama foundernya RM Synergy. Ini dia Bang Riri Muktama. Hai guys. Hai Bang. Hai Muti, apa kabar? Baik-baik dong. Bang Riri gimana? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Bang, ini keren banget ruangannya. Kita harusnya tadi pembukaannya gini ya, disiarkan langsung dari ruang Muktama Rusla gitu ya. Harusnya gitu ya. Boleh, bebas, terserah Muti aja. Tapi Bang, yang keren dari ruangan ini adalah dedikasi Bang Riri. Karena kita mungkin punya wacana, tapi saya selama 17 tahun hidup di bumi ini 17 tahun. 17 tahun hidup tuh kayaknya wacana yang akhirnya terjadi mungkin ada ya Bang ya, tapi nggak dalam waktu hari ini ngomong, minggu depan mulai dikerjain, 2 minggu kemudian terlaksana gitu, nggak kayak gitu. Ini Abang sih keren banget ya menurut aku Bang. Oke. Tapi Alhamdulillah. iya, maksudnya Abang waktu nyiapin ruangan ini tuh gimana Bang konsepnya Bang? Apa yang boleh kepikiran sih? Mau dikasih nama, mau diabadikan dari akronim nama Papa dan Mama ya? Bahkan Abang udah memikirkan nanti mungkin ada satu perusahaan yang memang juga sudah mengabadikan nama beliau berdua gitu. Dan Abang ingin itu dilakukan ya ketika semuanya ya alhamdulillah sehat gitu kan, masih pada aktif gitu. Karena kan prinsipnya ya hal baik jangan ditunda-tunda gitu kan. Jadi di momen kesempatan pertama kalau kita bisa eksekusi, kita eksekusi aja. Betul. Gitu. Dan memang kebetulan mungkin kita punya infrastruktur pendukung lah yang bisa wujudinya dengan cepat gitu. Karena kan bangunannya kita bikin sendiri, kemudian ya udah terbiasa juga kayaknya eksekusi dengan cepat gitu. Tapi memang ini ruangannya dipersiapkan untuk seproduktif itu gitu? Iya sih. Awalnya kepikirannya cuma buat dipakai buat meeting ya dominannya. Tapi kemudian lama-lama kepikiran, ya kita kan punya portofolio musik kan lumayan banyak gitu ya. Kenapa sih kita nggak punya? Harusnya kita punya dong sebuah ruangan yang bisa digunakan untuk bermusik gitu. Nah sehingga kemudian akhirnya dengan gerak cepat juga, dengan perkembangan tim yang ada, kita lihat ya ini ternyata bisa semultifungsi itu gitu. Seru ya Bang, nanti kita kapan-kapan bikin kayak room tour gitu ya? Iya bisa. Karena ini kan lantai 3 ya dari kediaman di sini di Bandung, jadi kita emang sengaja bikin ini kan kategorinya udah semi public gitu. Iya. Nanti. Jadi orang naik dari sana, naik ke atas, nggak perlu lagi harus ngelewatin. Kalau zaman dulu kayaknya ya harus kayak ngelewatin yang namanya anak-anak gitu kan, segala tingkahnya kan mungkin nggak semua orang juga nyaman gitu kan. Begitu juga sebaliknya mereka juga kan ketika ada orang asing kan, ya nggak sama-sama nggak nyaman kali. Kalau sekarang kan kalau memang tujuannya bisnis, ya udah langsung aja ke lantai 3 gitu. Abang BTW pernah googling nama Abang sendiri nggak pernah nge-search nama Abang sendiri nggak? Pernah beberapa kali. Oh iya? Yeah. Itu kan nama Abang tuh saat kita cari langsung ada profilnya kan Bang? Maksudnya kalau saya orang nyari nama saya ngapain gitu? Nggak, maksudnya kalau orang nyari nama saya kan keluarnya mungkin Instagram, LinkedIn lah paling mentok-mentok gitu. Yeah. Abang kan udah di Google tuh udah ada profilnya Abang nih. Itu kan berarti sudah diperhitungkan sebagai figur dong, ya kan? Sukses dong Bang, berarti kan? Ya relatif ya. Di mata aku ya. Okay. Tapi maksudnya di sisi lain Abang tuh masih bisa tetap sama keluarga tuh punya waktu yang baik, punya gimana ya, balance gitu Bang. Yeah. Dan para pekerjaan tetap sukses, sama keluarga juga tetap berkualitas gitu. Itu gimana sih Bang caranya? Justru Abang dari dulu tuh memang ingin berwirausaha karena memang Abang pengen
punya banyak waktu sama keluarga. Oke. Jadi bisa ngatur sendiri gitu maksudnya. Iya, jadi kenapa ditanya abang pengen berwirausaha? Karena abang ingin punya banyak waktu buat keluarga. Jadi kalau misalnya perjalanan waktu malah membuat perjalanan wirausaha itu membuat abang kehilangan banyak waktu sama keluarga, berarti itu menurut abang ada yang salah sama konsep yang abang jalanin gitu. Itu yang abang hindari. Dan abang tahun ini tahun 2000 ini kan masuk 17 tahun pernikahan ya. Kita tuh nggak pernah punya supir pribadi. Oke. Selalu. Ya kita gantian sama istri untuk ngantar jemput anak gitu. Ya ada momen kita kalau lagi bisnis trip kemana, ke luar negeri atau kemana, itu akhirnya digantikan sama orang lain, saudara atau papa mertua atau papa mama gitu. Tapi kan tetap intensitas tertingginya adalah dengan kami. Ternyata ya bisa jalan ya. Iya. Sebenarnya kan hal kecil, sederhana gitu ya bang ya. Tapi maksudnya itu bisa banget jadi salah satu cara abang untuk tetap menjaga kualitas abang sama keluarga gitu. Benar, karena kita menurut abang hidup tuh harus netepin skala prioritas ya. Iya. Kita harus ya semaksimal mungkin kalau bisa kita punya konsep gitu kan. Hidup kita konsepnya mau seperti apa. Dan kalau kita merasa bahagia dengan konsep itu ya kita berusaha menjalani hidup dengan konsep seperti itu agar juga apa ya, jangan sampai nantinya kita kayak banyak nyesel gitu. Nah, iya. Iya, bicara prioritas kan bang, maksudnya sekarang banyak orang yang dia punya pekerjaan atau usaha di bidang A misalnya gitu. Terus dia merasa A misalnya untuk membiayai segala kebutuhan primer misalnya gitu. Yeah. Tapi misalnya untuk lifestyle dia butuh lagi nih, dia cari lagi pekerjaan yang lain apa. Terus untuk membiayai hal yang lain lagi dia cari lagi apa gitu kayak gitu. Tapi kan satu sisi itu niatnya adalah untuk mencukupi keluarganya misalnya gitu, Yeah. kehidupan keluarganya. Tapi sisi lain dia kehilangan waktu dan momen-momen dengan keluarganya gitu. Jadinya kan miskonsep ya bang ya. Menurut abang gimana tuh? Menurut abang kalau dia konsep dari awalnya memang semuanya dia ciptakan buat mendukung kehidupan keluarga dia ya jadinya ya miskonsep sih. Tapi patokan utamanya tuh sebenarnya adalah dia bahagia nggak gitu, dia bahagia nggak dengan pola yang dia ingin, yang sedang dia jalani gitu kan. Terus ketika waktu berlalu dia juga introspeksi gitu, dia bahagia nggak? Kalau misalnya dia bahagia menurut apa? Ya berarti nggak ada isu yang perlu jadi apapun itu yang pola yang dia jalanin gitu. Tapi abang percaya nggak kalau misalnya work-life balance itu bisa bantu kita justru malah lebih produktif? Padahal kan sebenarnya waktu kerja kita mungkin nggak sebanyak orang-orang yang katanya produktif, tapi kayak berapa hampir sepersekian persen waktunya untuk kerja misalnya gitu. Justru tapi dengan dia seimbang antara antara peran dia di pekerjaan dan di luar pekerjaan, itu justru malah dia akan menjadi semakin produktif karena dia itu tadi bang, dia bahagia gitu. Percaya banget. Iya. Percaya banget. Kalau menurut abang justru kalau dari waktu ke waktu abang nyari orang yang bisa bahagia menjalankan sesuatu yang abang tawarkan untuk dia jalankan. Jadi abang kalau misalnya kayak nyari, kalau kita kan fokusnya nyari tuh kita namanya sebagai nyari RM synergy partners ya. Jadi kita cari tuh partner karena kita selalu percaya bahwa kita tuh sampai pada titik pemahaman bahwa semua orang tuh bisa berwirausaha. Nah jadi pertanyaan-pertanyaan awal itu biasanya adalah ya kamu sebenarnya ngapain gitu. Kira-kira kalau kamu ngerjain ini, kamu bahagia nggak gitu. Kalau dia bilang dia bahagia, ya udah kerjain aja gitu. Jadi kalau ditanya work-life balance, sangat-sangat abang setuju akan hal itu. Seru juga ya ternyata buat ini ya. Hebat loh dia. Belum bang. Belum.
baik. Oke. Abang tuh ininya me time-nya ngapain sih, Bang? Ayo. Abang nggak punya hobi? Sama sekali apapun. Nggak punya hobi? Apa hobi abang? Hobi apa? Olahraga kan itu bukan hobi ya kali ya? Iya. Udah merasa jadi kebutuhan. Iya, kebutuhan. Terus hobi abang apa ya? Me time itu, Bang. Me time? Baca. Me time-nya baca. Baca juga seperlunya ya, nggak apa, maksudnya baca tuh seringnya bacanya bukan buku gitu kan, seringnya bacanya mungkin artikel-artikel apa dari internet, seringnya baca Wikipedia sih. Oh ya? Abang suka baca Wikipedia karena abang suka berpikir berbasis data-data makro atau mikro yang penting. Jadi ya itu kan sepenuhnya nggak bisa dibilang me time. Me time-nya apa ya? Kayaknya ya antar jemput anak tuh me time bukan ya? Bisa Oh. jadi ya. Nonton sih, nonton. Tapi nonton juga nggak sendiri. Oke. Nonton ya, kalau nonton sama Kak Dila sama istri ya. Filmnya Seringnya milih abang istri. sering tidur sih sebenarnya. Yang milih filmnya juga istri. Ya bareng-bareng. Tapi biasanya kayak pulang dari bioskop ya, terutama sebelum COVID ya, sebelum pandemi. Ya. Selalu diisi dengan momen kayak nanya, tadi ceritanya tuh gimana gitu. Tapi pas diceritain lagi nggak tidur kan, Bang? Nah bahaya, kalau lagi nyetir. Kalau tidur lagi kan bahaya. Oke. Iya. Gimana? Ada pesan yang mau disampaikan? pesan yang mau disampaikan. Pesan yang mau disampaikan, bekerjalah seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya gitu. Iya. Kemudian beribadahlah seakan-akan kita akan mati besok gitu kan. Abang tuh akhirnya menyimpulkan bahwa sebenarnya kan satu, hidup selama-lamanya itu adalah sebuah kemustahilan. Iya. Tapi mati besok itu adalah sebuah yang sangat mungkin terjadi gitu. Artinya kematian itu harusnya jadi energi positif sih. Untuk mendorong kita. Mendorong kita melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan gitu kan. Bersiap gitu ya, Bang. Bersiap itu mungkin hal lain ya, tapi maksudnya memaksimalkan waktu kita hari demi hari gitu. Oh iya sih. Kita jadi lebih mensyukuri apa yang kita punya hari ini. Iya. Dan kemudian Menjalani. apa yang kita bisa optimalkan hari itu gitu. Iya. Dan di hari-hari itu ya semaksimal mungkin kita ya harus bahagia sih. Iya. Tapi mungkin kalau yang tadi ya, yang pola pikir hidup untuk tujuan hidup itu untuk sukses dan kaya tadi ya. Itu mungkin fase nggak sih, Bang? Kayak misalnya mungkin di umur-umur saya Iya, gitu. iya juga kan? sih mungkin. Saya Walaupun sekarang masih orientasinya Iya. kaya nih. Iya, karena kadang kalau misalnya kita ketika kita sudah relatif lebih stabil gitu ya secara ekonomi gitu kan, kita kan bisa lebih nyaman lah sama hidup kita gitu kan, karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang kita mungkin udah nggak terlalu mikirin lagi lah gitu, udah terpenuhi gitu kan. Dan tetap abang secara, jadi ketika kita jadi kaya, jadi sukses, itu emang murni hanyalah alat untuk membahagiakan kita sebenarnya. Dan kebahagiaan itu kan bisa di dunia ini, bisa di alam nanti. Nah itu yang lebih keren sih. Kalau kita bisa dapat dua-duanya sekaligus gitu. Nah, makanya kalau abang pribadi, kayak misalnya kenapa sih abang, kayak misalnya kenapa sih bikin-bikin perusahaan lagi gitu? Pikir-pikir kan, karena bikin perusahaan juga kan nggak jaminan juga bakal pasti untung gitu kan. Tapi kan dengan proses itu tuh kayak kita mengabadikan sesuatu gitu, mengabadikan ilmu, pemikiran gitu kan, ada konsep, ada pola gitu kan, dan yang akan bisa dimanfaatin oleh orang lain gitu, oleh generasi berikutnya dan seterusnya gitu. Tapi abang sekarang ada nggak yang kayak apa sih? Abang pengen sesuatu tapi ngeliatnya kayaknya nggak mungkin deh gitu. Ada nggak? Pengen sesuatu tapi nggak mungkin.
Kayaknya enggak. Iya ya. Menurut abang semua mungkin. Oke, mantap sih. Jadi kayak mungkin aja sih semua hal positif ya. Iya, iya. Kalau hal negatif ya janganlah. Kalau hal positif mungkin aja sih menurut abang, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Enggak sih, abang nggak pernah berpikir kayak mungkin aja deh, semuanya kayak mungkin aja gitu bagi abang. Kayak semua tantangan gitu pasti ada aja jalan. Ada aja Malah jalan. kalau misalnya ketika tantangannya berkurang, malah tantangan baru harus dicari sih menurut abang. Oh, oke. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan otak kita ini pasti luar biasa gitu kan. Iya. Kita punya daya jelajah yang tinggi gitu, kita punya daya eksplorasi pemikiran yang tinggi gitu. Jadi pertama ngapain kita batasin gitu. Dan saat kita bisa ngelewatin tantangan itu kan berarti ada sesuatu yang berkembang dari kita gitu. Ada perkembangan dari kita, dan bukan hanya buat kita, mungkin buat lingkungan kita, buat orang di sekitar kita, buat keluarga kita, buat generasi berikutnya gitu. Dan juga ketika kita pede-pede aja kan juga kita kayak secara nggak langsung ngajarin orang lain juga buat pede-pede aja gitu. Karena kan kita kan manusia biasa aja nih, jadi orang lain bakal lihat, ya lah Riri orangnya gitu-gitu doang tapi dia bisa gitu. Berarti lah kan gue dulu IPK gue lebih tinggi dari dia misalnya gitu kan. Terus kan dia dulu hair gitu kan, zaman hair tuh bisa SMA kalau harus remedial test gitu, iya. remed. Tapi kok dia bisa gitu ya, harusnya gitu sih. Oke Bang, terima kasih banyak Muti waktunya keren dan banget, kesempatannya. Muti. Dan Ini cantik. Muti dan keren banget nih, Enggak dong keren Bang. banget. Masih belajar dong Bang. Sebenarnya sih ini udah latihan gak sih? Gi? Closing. Oh, closing. Bang terima kasih. Oh, ya. Oke guys. Oke guys Oke gitu ya. guys, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, Dan subscribe. subscribe. Sama kunjungin juga Instagramnya Bang Riri. Mungkin Bang? Ya boleh, walaupun private ya Instagram. Sama Instagramnya RM Synergy. Ya. Akan ada banyak. Sama RM Inkubasi juga. Ya, sama RM Inkubasi juga. Itu di sana pasti banyak update terbaru tentang kita ya Bang ya. Kita. Ya, semoga akan tambah banyak hal yang bermanfaat aja bagi orang-orang. Ya, kita tunggu Makasih. bersama. Makasih. Bye. Apa banyak angle